Halo Rebanes, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang soal terkait SKB CPNS Keperawatan 2021. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, silahkan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke kawan, di soal-soal kasus kita harus membiasakan membaca pertanyaannya terlebih dahulu, baru kita baca kasusnya. Oke, kita mulai membiasakan seperti itu. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kasusnya, seorang perawat melakukan kunjungan pada sebuah keluarga. Hasil pengkajian ditemukan anak perempuan berusia 13 tahun mengeluh BAB 6 kali selama 1 hari. Konsistensi feses cair dan terjadi peningkatan peristaltik yaitu 15 kali per menit. Oke, data-data yang kita temukan, yang pertama BAB 6 kali selama 1 hari. Konsistensi feses cair dan terjadi peningkatan peristaltik. Kalau datanya cuma seperti ini, kita langsung berpikir ke diare. Pilihannya diare, hipovolemik, ketidakmampuan coping keluarga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang paling mendekati pasti diare dan hipovolemik, tapi kita sudah tahu jawabannya diare. Untuk teman-teman, jaga-jaga, karena di kasus tentang diare nanti erat kaitannya ke hipovolemik. Jika diarenya tidak teratasi, bisa jadi larinya ke hipovolemik. Jadi kalau ada data-data mengarah ke diare, terus ditambah lagi dengan data misalnya turgor kulit kering atau turgor kulit mengalami penurunan, mukosa bibir kering, nadinya lemah, mata cowong, dan lain-lain, itu tanda-tanda ke hipovolemik. Jadi teman-teman, harapannya baca kasusnya secara utuh. Jadi kalau ada data-data tambahan seperti tersebut, teman-teman bisa mengalihkan diagnosa sesuai dengan apa data mayor yang paling tepat. Oke, untuk kasus nomor 1 jelas jawabannya diare. Lanjut ke nomor 2. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kasusnya, perawat puskesmas melakukan survei di sebuah desa. Dari 300 kakak yang disurvei didapatkan 70% anak-anak menggunakan air sungai yang kotor untuk mandi. 65% masyarakat tidak melakukan cuci tangan setelah datang dari luar rumah. 60% menyatakan tidak memakai masker kalau keluar rumah. Jadi yang ditanyakan masalah keperawatan. Pilihannya A. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, C. Coping komunitas tidak efektif, D. Defisiensi kesehatan komunitas, E. Manajemen kesehatan komunitas inefektif. Ingat teman-teman, data yang ditampilkan mengarah ke perilaku. Misalnya, anak-anak menggunakan air sungai yang kotor untuk mandi, itu perilaku. 65% masyarakat tidak melakukan cuci tangan setelah datang dari luar rumah, itu juga perilaku. 60% menyatakan tidak memakai masker kalau keluar rumah, itu juga termasuk perilaku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Jadi di data ini dia ada perilaku kesehatan yang berisiko. Misalnya masyarakat yang tidak mencuci tangan setelah datang dari rumah, 60% menyatakan tidak memakai masker, itu bisa berisiko penularan penyakit, misalnya COVID-19. Jadi bedanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan dengan perilaku. Kalau ketidakefektifan seperti yang saya bahas di video sebelumnya,
Kalau dia sudah tahu penyakitnya atau kalau dia sudah tahu tentang adanya penyakit di dalam dirinya, tapi dia tidak patuh untuk mempertahankan diri agar tidak sampai penyakitnya itu tambah parah atau muncul penyakitnya itu, maka larinya ke pemeliharaan kesehatan. Kalau dia defisit pengetahuan, dia tidak tahu apa masalahnya, apa resikonya kalau tidak mencuci tangan setelah datang dari luar rumah. Dia tidak tahu jika tidak memakai masker keluar rumah itu apa dampaknya. Itu larinya ke perilaku kesehatan cenderung berisiko. Intinya, kalau ada data dia sudah mengalami penyakit, terus dia melanggar atau tindakannya itu berisiko untuk meningkatkan penyakitnya itu tambah parah atau menjadikan penyakit itu muncul kembali, itu namanya pemeliharaan kesehatan. Tapi kalau tidak dimunculkan penyakitnya, itu masuk perilaku kesehatan cenderung berisiko. Di grup juga ada pertanyaan, defisiensi kesehatan komunitas itu seperti apa sih diagnosanya? Atau seperti apa sih datanya? Kalau defisiensi kesehatan komunitas, data yang ditampilkan biasanya ada penyakit di komunitasnya. Misalnya ada data 30% anak-anak mengalami demam berdarah. Terus 25% anak-anak mengalami diare. Terus data-data yang dimunculkan itu data-data tentang penyakit di komunitas itu. Jadi itu datanya atau masalahnya ke defisiensi kesehatan komunitas. Jelas ya perbedaannya. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan cenderung berisiko, manajemen kesehatan, defisiensi kesehatan komunitas. Biasanya masalah-masalah keperawatan itu muncul di keperawatan komunitas, gerontik, keluarga. Kalau seputaran departemen keperawatan itu, diagnosa yang paling sering muncul 4 itu saja. Oke, kalau masalah di nomor 2 ini jelas jawabannya B, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Fase apakah yang dilakukan oleh perawat pada saat berinteraksi? Oke, kita lihat kasusnya atau ceritanya. Seorang perawat jiwa bertugas di RSJ Ruang Anggrek sedang melakukan interaksi dengan Nyonya A umur 20 tahun dengan diagnosa halusinasi pendengaran. Perawat mengakhiri interaksi dengan pertanyaan, kapan kita bisa bertemu kembali untuk berlatih mengatasi suara yang aneh dengan cara yang lain? Jadi yang ditanyakan adalah fase komunikasi terapeutik. Pilihannya A, prainteraksi, B, orientasi, C, kerja, D, terminasi, E, kontrak. Yang perlu teman-teman ingat, fase dalam komunikasi terapeutik itu ada 4. Prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Tidak ada fase kontrak di komunikasi terapeutik. Kontrak itu ada di bagian orientasi dan ada di bagian terminasi. Jadi kalau pertanyaannya di atas, tujuan dari komunikasi itu dia masuknya ke kontrak karena ada kontrak waktu. Tapi kalau ditanya fase apakah yang dilakukan, berarti ada 4 pilihan: prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Tidak ada fase kontrak, itu jelas ya. Di prainteraksi ada bagian-bagiannya juga. Misalnya dia mempersiapkan diri, mengumpulkan data, terus mencari hal-hal yang terkait untuk persiapan dia berinteraksi. Itu namanya prainteraksi. Jadi kegiatan itu masuk di fase prainteraksi. Terus di orientasi ada misalnya BHSP, kontrak waktu, kontrak tujuan, kontrak tema. Terus
Ada validasi juga masuk di orientasi. Jadi bagian-bagian itu bukan bisa dianggap sebagai fase BHSP, fase kontrak, itu nggak bisa. Tetap dia fasenya fase orientasi. Tapi di setiap langkahnya itu ada tujuan. Apakah dia tujuannya untuk memvalidasi, apakah dia tujuannya untuk melakukan BHSP. Biar teman-teman tidak salah persepsi. Kalau pertanyaannya fase, ingat 4 ini aja. Kita berpatokan ke 4 sini aja. Tapi kalau ditanya tujuannya dari sebuah komunikasi, teman-teman arahkan kemana? Kalau di atas, kapan kita bisa bertemu kembali untuk berlatih mengatasi suara, itu jelas dia ingin kontrak waktu ulang di pertemuan berikutnya. Jadi tujuannya kontrak, fase komunikasinya adalah terminasi. Itu jelas karena ada kata perawat mengakhiri interaksi dengan pertanyaan. Berarti sudah diterminasi. Jawaban paling tepat adalah D. Nomor 4, berikut ini yang termasuk dari elemen pengkajian edukasi pada pasien dan keluarga kecuali A. Kemampuan membaca, B. Tingkat pendidikan, C. Bahasa yang digunakan, D. Pemahaman dan nilai keyakinan, E. Ketersediaan pasien untuk menerima informasi. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kemampuan membaca, ya, ini harus kita kaji. Jadi kalau kita harus tahu dulu dia mampu atau tidak membaca. Jangan sampai pasien tidak mampu membaca, teman-teman kasih media edukasinya misalnya leaflet atau yang terkait dengan hal-hal bacaan. Jadi tidak cocok. Mungkin lebih cocoknya kemana? Yang jelas tidak mungkin audiens yang tidak bisa membaca, teman-teman kasih media edukasinya tentang bacaan. Mungkin diskusi yang lebih tepat atau simulasi. Terus untuk tingkat pendidikan. Jadi untuk tingkat pendidikan perlu juga dikaji. Karena akan berbeda tingkat pendidikan yang sudah tamatan pendidikan perguruan tinggi dengan yang misalnya tidak sekolah. Jadi teman-teman untuk memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi harus berbeda caranya. Jangan sampai teman-teman orang yang tidak tamat SD, teman-teman pakai istilah-istilah yang tinggi dan susah dimengerti. Bahasa yang digunakan, ini juga perlu dikaji. Apakah dia mampu menggunakan bahasa Indonesia atau hanya mampu menggunakan bahasa daerahnya. Jangan sampai teman-teman tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang dia mampu, terus teman-teman melakukan edukasi dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Maksudnya yang audiensnya yang keluarga atau pasien yang mau menerima informasi tidak mengerti bahasa Indonesia, teman-teman memaksakan untuk memberikan edukasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa saja tidak sampai, jadi bagaimana edukasinya bisa diterima oleh keluarga. Jadi bahasa yang digunakan perlu dikaji. Yang keempat, pemahaman dan nilai keyakinan. Ini terkait kebudayaan. Jangan sampai terjadi keributan setelah teman-teman melakukan edukasi, karena di setiap tempat memiliki kebudayaan tertentu. Jangan sampai teman-teman melakukan edukasi menabrak budayanya itu, dan perlu ada solusi di setiap teman-teman ingin melakukan edukasi. Jadi pemahaman dan nilai keyakinan perlu dikaji dulu sebelum teman-teman melakukan edukasi. Yang E, ketersediaan pasien untuk menerima informasi. Jadi kalau ini ketersediaan pasien itu maksudnya ada apa enggak pasiennya. Jadi tidak perlu dikaji masalah ada atau tidaknya pasien. Kalau ya tidak ada, ya sudah, berarti tidak ada edukasi. Jawaban paling tepat E. S-bar merupakan singkatan dari, soal ini sering dimunculkan di beberapa grup-grup WA, grup-grup Telegram, yang grup-grup komunitas sering dimunculkan soal seperti ini. Teman-teman untuk yang belum bergabung,
Silahkan bergabung di grup WA kami, link ada di deskripsi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih nggak buat Telegram, kenapa harus WA? Awalnya saya hanya ingin membuat grup WA paling mentok sekitar 250 yang ingin bergabung. Tapi kenyataannya pas saya buat lumayan juga peminatnya, jadi sekarang sudah ada 3 grup WA. Kalaupun saya mau masukkan ke dalam satu Telegram, SKB ini sudah mau berakhir, jadi sudah terlalu terlambat untuk membuat grup Telegram. Jadi maklumi sajalah dulu, yang penting kita belajar di grup WA tersebut. Terserah teman-teman mau bergabung di grup 1, grup 2, grup 3, semuanya kita akan sharing bersama. Untuk S-bar, singkatannya dari yang pertama, S-nya itu situation, B-nya background, A-nya assessment, R-nya recommendation. Jawabannya adalah B. Ada juga habis S-bar, tubak atau T-bak. Banyak-banyak yang menggunakan singkatan yang berbeda-beda. Intinya singkatannya dari tulis, baca kembali, dan konfirmasi. Terserah nanti soalnya mungkin muncul S-bar atau T-bak. Ini terkait HAIS, Head Call Association Infection adalah, ini teman-teman silahkan googling di pengertiannya. Jawabannya adalah B, infeksi yang terjadi pada pasien setelah perawatan 3 kali 24 jam, infeksi dan masa inkubasi pada waktu masuk. Ini sesuai dengan pengertian HAIS. Soal nomor 7, kondisi jumlah tenaga perawat yang kurang di ruangan poli rawat jalan merupakan salah satu contoh insiden apakah KTD, KNC, KPC, Sentinel, KTC. Ingat di video sebelumnya sudah saya bahas tentang KTD, kondisi tidak diinginkan, itu terjadi cedera pada pasien, intinya dia cedera pada pasien tapi dapat disembuhkan. Untuk KNC, kondisi kejadian nyaris cedera, dia pasiennya hampir terjadi cedera tapi terlebih dahulu dilakukan intervensi oleh petugas, intinya seperti itu. Untuk KPC belum ada tindakan, belum ada follow up, dan belum ada kejadian. Untuk Sentinel ada kejadian dan mengalami cacat permanen. Untuk KTC terjadi kejadian tapi pasiennya tidak kenapa-napa. Jadi kalau dari soal ini, kondisi jumlah tenaga perawat yang masih kurang di ruang poli rawat jalan itu termasuk KPC karena belum ada kejadian tentang cedera pasien atau kejadian cedera dan belum ada follow up, belum ada penambahan tenaga seperti itu. Itu masuk ke KPC. Jawabannya paling tepat adalah C. Nomor 8, berapakah jumlah kelompok TAK yang akan dibentuk perawat dari kasus di atas? Kasusnya terdapat 15 orang pasien jiwa yang sudah kooperatif, 2 orang halusinasi penglihatan, 5 orang halusinasi pendengaran, 8 orang halusinasi pendengaran dan penglihatan. Jadi, berapa jumlah kelompok TAK yang akan dibentuk? Ingat pengertian TAK adalah terapi modalitas untuk satu kelompok yang mempunyai masalah sama. Jadi kalau ada yang halusinasi penglihatan tidak bisa dicampur dengan halusinasi pendengaran. Itu kuncinya. Yang syarat kedua adalah minimal di dalam TAK itu jumlahnya 4. Untuk maksimalnya ada yang bilang 8, ada yang bilang 10. Jadi kita ambil aja yang pasti itu adalah minimal 4. Jadi yang bisa dibentuk
TAK halusinasi penglihatan, dan TAK halusinasi pendengaran. Jadi yang 8 orang halusinasi pendengaran dan penglihatan bisa dimasukkan antara ke TAK halusinasi penglihatan atau ke TAK halusinasi pendengaran. Misalkan saja 6 orang yang mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan, kita masukkan ke halusinasi penglihatan. Jadi totalnya di TAK halusinasi penglihatan 8 orang. Terus untuk 5 orang halusinasi pendengaran akan ditambah sisanya dari yang mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan sebanyak 2 orang. Jadi ada 8, ada 7. Tergantung seninya perawat. Yang jelas yang akan dipecah adalah yang mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Jadi ketika dia bergabung di halusinasi penglihatan, yang akan dibahas tentang halusinasi penglihatannya. Demikian juga sebaliknya, ketika dimasukkan ke halusinasi pendengaran, yang dibahas adalah tentang halusinasi pendengarannya. Jadi yang mengalami keduanya sekaligus ini bisa dimasukkan ke salah satu. Tetapi yang 5 orang halusinasi pendengaran ini tidak bisa masuk di halusinasi penglihatan. Yang ini harus jadi satu kelompok, yang ini harus jadi satu kelompok. Yang 8 ini boleh masuk ke di sini atau ke sini. Itu jelas ya? Itu konsepnya di TAK. Intinya dia memiliki masalah yang sama. Jawabannya paling tepat adalah B. Nomor 9, pertanyaannya, apakah konsep diri yang terganggu pada pasien tersebut? Kita baca kasusnya. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan laki-laki usia 50 tahun terbaring lemas di tempat tidur. Keluarga mengatakan dia mengalami stroke sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, klien tampak sedih, menjawab seperlunya dan mengatakan sedih sudah tidak bisa menjadi ayah dan suami yang baik karena tidak bisa menafkahi keluarganya lagi. Jadi konsep diri ada penampilan peran, citra tubuh, harga diri, ideal diri, dan identitas. Yang dititik beratkan di sini di cerita kasus ini adalah dia mengalami stroke. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Terus ungkapannya sudah tidak bisa menjadi ayah dan suami karena tidak bisa menafkahi keluarganya. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah perannya sebagai kepala rumah tangga. Jadi jawabannya adalah A. Soal terakhir, apakah tahapan berduka yang tepat pada kasus di atas? Kasusnya seorang laki-laki usia 30 tahun terkonfirmasi positif COVID-19. Saat menerima hasil, dia meragukan kualitas lab tempat dia periksa dan mengatakan, tidak mungkin saya tertular COVID-19 karena saya selalu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kira-kira ini apa jawabannya, teman-teman? Jelas ada pengingkaran dari kenyataan. Kata tidak mungkin itu ciri khas dari Daniel. Oke, itu saja dulu pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf suara saya agak serak. Intinya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang menonton video saya semoga lulus ASN tahun ini. Jangan lupa like-nya, di-share video ini jika dirasa bermanfaat. Untuk yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya, di-share sebanyak-banyaknya. Semakin banyak like, semakin semangat saya untuk membuat video. Oke, saya Gustre pamit undur diri. Terima kasih.